semuanya, luar biasa ya. Bertemu lagi kita di bulan April ini dan semoga kedepannya kita juga akan semakin banyak jiwa-jiwa wanita-wanita hebat hadir di ibadah Wings di NIC. Amin, amin. Saya juga mau menyapa buat wanita-wanita hebat yang di rumah yang sedang menyaksikan secara online. Welcome home. Ibadah Wings hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ripka Kartika. Selamat datang Ibu. Dan juga akan dilayani wanita-wanita hebat NIC Worship. Baik, sebelum kita masuk lagi lebih dalam, kita mau satukan hati kita. Sebelum itu saya mau undang buat para wanita-wanita hebat buat bangkit berdiri, kasih salam kiri kanan, depan belakang. Kenalan dulu. Kenalan, namanya siapa, rumahnya di mana gitu. Aduh. Terima kasih. Tetap berdiri ibu-ibu. Wanita hebatnya Tuhan. Ya. Kita mau satukan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini kami mengucap syukur Bapa. Kau kumpulkan kami kembali Tuhan di ibadah Wings di hari Kamis ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan. Kami mengucap syukur untuk cuaca yang baik. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Pendeta Ripka Kartika Tuhan, biar apa yang beliau sampaikan Tuhan menjadi berkat buat orang banyak dan terutama untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Berkati tempat ini Tuhan, kami juga mau panggil jiwa-jiwa Tuhan, wanita-wanita-Mu Tuhan untuk hadir Tuhan pada siang hari ini. Menerima berkat firman-Mu Bapa. Berkati tempat ini, berkati ruangan ini Tuhan. Urapi Tuhan oleh darah Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami juga mau bangun tembok yang berlapis-lapis Tuhan. Tidak ada serangan iblis dari pihak manapun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati cuaca Tuhan. Berkati peralatan-peralatan musik dan semuanya Tuhan berjalan dengan lancar Bapa. Terima kasih Tuhan di atas segalanya. Ampuni dosa kami Tuhan. Supaya tidak terhalang berkat yang akan Tuhan Yesus beri buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Silahkan duduk. Buat wanita hebatnya Tuhan. Sebelum kita mau masuk dalam praise. Seperti biasa Esther mau ajak untuk ice breaking. Turun aja ya, gak apa-apa ya. Oke. Selamat datang Oma. Terima kasih loh Oma. Mau datang ke tepat waktu. Selamat datang buat ibu-ibu. Ya, di depan aja Bu. Biar urapannya lebih dapat. Baik. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, Esther mau ajak para wanita hebatnya Tuhan untuk ice breaking biar lebih semangat lagi. Boleh bangkit berdiri wanita-wanita hebatnya Tuhan. Oke. Oh nggak apa-apa kalau nggak capek ya Om. Oke. Baik, Esther ada sesuatu nih. Kita mau bilang, kita mau nyanyi tapi sambil buat gerakan. Nah biasanya kalau bilang panjang tuh seperti apa? Panjang gitu ya, panjang. Pendek. Tapi ini kita, oh enggak ya, itu ke atas. Tapi ini kita balikin ya. Kalau Esther bilang panjang berarti begini ya. Kalau panjang berarti gini ya, pendek gini ya. Ingat ya, Esther lihat nih siapa yang saya bilang panjang ternyata dipanjang gitu tuh.
nanti ada hukumannya. Siap ya ibu-ibu ya. Kita pemanasan dulu. Panjang-panjang, pendek-pendek gitu ya. Oke, sebentar ibu. Oma ikutan ya Oma ya. Oke. Panjang-panjang, pendek-pendek, panjang-panjang. Berarti fokus. Itu sengaja. Berarti fokus kan. Terima kasih loh. Oke baik. Panjang-panjang, panjang-panjang, pendek-pendek, panjang-panjang, pendek-pendek, panjang-panjang. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Panjang-panjang, pendek-pendek, panjang-panjang, pendek-pendek, pendek. Cipeni ya. Oke. Esther notice nih. Oke, sekali lagi. Panjang-panjang, pendek-pendek, panjang-panjang, panjang-panjang. Ibu yang baju biru siapa namanya Bu? Iya. Oh Ibu Puspita. Oke salah Ibu Puspita. Sekali lagi. Oh Puspa. Oh Ibu Puspa. Oke. Oke. Sekali lagi. Panjang-panjang, panjang-panjang, pendek-pendek. Ibu Rifka. Oke silakan duduk. Yang 3 orang Esther panggil ke depan. Boleh dong. Esther panggil ke depan Cipeni, Ibu Rifka sama Ibu Puspa. Oke, kita kerjain lagi ya ibu-ibu ya. Oke, Ibu Puspa, Cipeni dan juga Ibu Rifka. Esther mau nanya dong, tokoh Alkitab yang Ibu Puspa suka itu siapa? Cewek ya cewek? Marta. Oke, Marta. Marta dalam Alkitab ngapain, Bu? Ya, dia luar biasa ya, wanita yang hebat dan luar biasa. Beriman. Ya banyak hal ya. Jadi yang menjadi pegangan Ibu itu Marta ya. Oke. Cipeni, tadi siapa? Siapa? Oh, Esther. Kan tadi nanyanya Bu Puspa, bukan Cipeni. Bu Puspa tadi tokoh Alkitab. Oke, ternyata ingat. Kalau Cipeni tokoh Alkitabnya? Esther. Oh, Esther. Kenapa? Rame kayak kamu. Enggak. Esther itu bukan rame. Dia apa ya, wanita yang percaya sama Tuhan sungguh-sungguh. Dia berdoa untuk keselamatan semua rakyatnya. Esther tuh setaunya Esther tuh ratu. Iya kan? Oh iya. Berdoa karena ada ancaman bahwa semua orang Israel saudara-saudara dia semuanya bakal dibunuh. Akhirnya dia berpuasa untuk meminta Tuhan menyelamatkan bangsanya. Oke, kayak Esther ya, cantik ya. Oke, Ibu Rifka. Tadi Bu Puspa tadi bilangnya tokoh Alkitab yang beliau sukai Marta. Kalau Cipeni? Cipeni Esther. Kalau Bu Rifka? Rifka aja. Kenapa Bu? Kenapa? Menantunya Bapak segala bangsa. Bapak beriman. Bapak, hanya karena itu Bu? Enggak. Apa dong? Jangan dilanjutkan. Oh, biar menjadi rahasia ya. Oke baik. Terima kasih buat para ibu-ibu. Esther cuma bilang kalau setiap tokoh wanita yang ada di Alkitab itu menjadi inspirasi kita semua ya. Ya amin ya ibu-ibu ya. Kalau Esther emang sukanya Esther karena ratu. Baik. Oke. Para wanitanya Tuhan, kita mau masuk ibadah kita. Saya undang NIC Worship. Kita siapkan hati kita. Shalom wanita yang hebat. Siap untuk memuji Tuhan? Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Para wanita-wanita yang hebat di dalam Tuhan. Sebelumnya ini kan siang jam-jam segini tuh
biasanya ngantuk ya gitu. Tapi sebelum saya mau tanya, bukan ibu-ibu, para sister semua, asik. Di sini ada yang ikut line dance nggak? Wah, atau senam atau apa? Pokoknya yang bergerak deh, yang rutin gitu gerak. Bu Ana tuh, Bu Ana. Saya Bu Ana. undang dong, ayo kita keluar Bu dari Ana. kursi yuk, keluar dari kursi dari dong yuk. Kita mau, kalau Caca aja kan tahu ya, Caca mah tahu. Ayo yuk maju yuk, saya undang Ibu Ana. Bu Ana yuk di depan yuk. Kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan ekspresif kita mari para sister semua. Yang mudah aja, Caca aja. Yuk kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan Raja kita, amin. Ayo, Ibu Ana boleh di depan, boleh kita ikutin Ibu Ana di depanan lagi Bu Ana. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Katakan, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Lebih lagi katakan, biar bumi akan berlalu, hey, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, amin. Tetapi haleluya, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, kita muter ya. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Shalala, semua. Shalala. Asik. Shalala, katakan Yesus. Yesus cinta saya. Mari para wanita, biar bumi akan berlalu, Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. tetapi katakan, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan. Ke kanan dulu ya, ke kanan. Shalala, saya cinta Yesus. Ke kiri sekarang. Shalala, Yesus cinta saya. Shalala, kanan. Ke kiri. Yesus cinta saya. Ku bersyukur kepadamu, katakan. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Sekali lagi. Ku bersyukur padamu, Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, Sebab kasih setiamu padaku. biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur semua, ku bersyukur padamu, oh Yesusku, mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Sekali lagi. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku.
tiada hari tanpa mengucap syukur. Sebab kasih setiamu kepadaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Haleluya, semua bersukacita. Silakan kembali tempat duduknya. Kalau masih mau di depan gak apa-apa loh. Tuhan sungguh baik, amin. Amin. Kalau kita boleh bersukacita hingga saat ini, di balik segala permasalahan apapun, saya percaya sukacita surga memenuhi setiap kita, amin. Amin. Mari para wanita-wanita yang hebat, sambil kita terus boleh menikmati hadirat Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau nyatakan Engkaulah Tuhan segala-galanya bagi kami. Biarlah dari lubuk setiap hati kita, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, Engkaulah segalanya bagi kami. Untuk selama-lamanya kami mau memuji Engkau Tuhan. Untuk selama-lamanya kami mau menyembah Engkau Yesus. Untuk selama-lamanya kami sanjung nama-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Mari sama-sama kita mau nyatakan Tuhan Kaulah segalanya. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Lebih lagi dengan segenap hatimu nyatakan Tuhan Kaulah segalanya. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus hanya Engkau Tuhan. Yesus
lebih lagi kita katakan, Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, dari lubuk hatiku, ku mau berkata kepada Yesus Tuhan, Yesus, Kaulah segalanya. Kami nyatakan tiada yang dapat melebihi Engkau. Selama-lamanya kami puji, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya kami sanjung namamu Yesus, namamu selama-lamanya, selamanya. Tekadku ya Tuhan, senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Mari para wanita hebat dengan segenap hati katakan, selamanya ku puji. Mari sembah Yesus, ku sembah Yesus selamanya. Kami sanjung, ku sanjung namamu untuk selama-lamanya, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Sambil bangkit berdiri, mari wanita hebat nyatakan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan
mari kita sembah Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Engkau segalanya bagi kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih kau jadikan kami hamba-Mu yang setia saat ini Tuhan. Kami berikan syukur kami kepadamu. Sembah dan hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami sanjung namamu Yesus, Yesus. Kau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lebih dari segalanya kami rindukan hadirat-Mu saat ini. Lebih dari segalanya kami ingin lebih dekat kepadamu Tuhan. Lebih dari segala-galanya kami perlukan Engkau Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kau yang selalu menolong setiap kami. Engkau yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Mari dari lubuk hati kita mau katakan, lebih dari segalanya kami inginkan Engkau Tuhan. Bertahta di dalam setiap kehidupan kami. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Saya persilakan hambanya. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba yang setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba-Mu yang setia Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, sesuai pujian ini jadikan kami hamba yang setia kepadamu. Dalam segala keadaan kami mau tetap setia kepada Tuhan. Kami mau tetap mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau mengurapi setiap kami pada siang hari ini Tuhan. Kuduskan kami, ampuni kami.
biar firman ini menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, shalom ibu-ibu yang dikasih Tuhan, wanita hebatnya Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya akan memperkenalkan diri. Katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala, NIC, juga Bapak Gembala yang mungkin saat ini tidak bersama dengan kita. Saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya tadi udah disebutkan oleh WL, Ripka Kartika. Saya punya anak 2, punya suami masih 1. Jangan dibalik, jangan dibalik ya ibu-ibu. Suami 1, ya. Kemudian saya kenal dengan Ibu Gembala dari kecil ya Bu ya. Dari kecil. Ya baik, itu saja perkenalan dari saya. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Tadi WL sudah menyebutkan ya, siapa tokoh wanita yang menjadi teladan atau yang disukai gitu ya. Tadi udah ada yang nyebut siapa? Marta ya. Kemudian Esther dan saya. Banyak tokoh-tokoh wanita hebat dalam Alkitab. Kalau kita lihat banyak, ada Maria, ada Deborah gitu ya. Dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan masuk saja dalam firman Tuhan. Saya memberi judul firman Tuhan pada siang hari ini, The Power of Woman in God. Sesuai dengan wing ya. Wing itu woman in God ya. Ini the power of emak-emak gitu ya. Siapa ibu-ibu yang tahu wanita yang dikasih Tuhan, kekuatan emak-emak. Pasti udah tahu semua ya, kekuatan emak-emak. Dia kasih sen kiri, belok kanan gitu ya. Ya kan, kalau misalnya disalahin, galakan dia gitu ya. Itu power mama. Ya, power emak-emak. Siapa lagi yang mungkin wanita hebatnya Tuhan di sini yang punya lebih power lagi dari itu? Nanti boleh sharing ke Ibu Gembala. Ya Bu ya. Oke, baik. Sebelumnya kita akan membaca di dalam Amsal pasal yang ke-31. Kita akan baca ayat 1 sampai, jangan ayat 1, ayat berapa nih? Ayat 10 sampai terakhir, boleh wanitanya Tuhan? Silakan bangkit berdiri, kita sama-sama membaca. Saya membaca ayat genap, wanita hebatnya Tuhan akan membaca ayat ganjil. Di sini judulnya puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. 11. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia membeli sebuah ladang yang diinginkannya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ayat 18, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas,
mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Puji Tuhan, silakan duduk. Wanita hebatnya Tuhan. Wanita hebatnya Tuhan, kita sudah membaca satu perikop yang begitu panjang. Kira-kira sudah nangkep belum maksud Tuhan melalui firman Tuhan siang hari ini? Wanita hebatnya Tuhan. Ya udah kalau gitu kita pulang. Saya ngutip Bapak Gembala, maaf ya Pak Gembala, Ibu Gembala. Baik, kita akan membaca kemudian di dalam Kejadian 2 ayat 18, mungkin di slide sudah ada. Saya akan bacakan bagi wanita hebatnya Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Wanita hebatnya Tuhan, kita diciptakan sebagai wanita bukan tanpa tujuan. Tetapi kita diciptakan sebagai wanita punya tujuan, yaitu sebagai penolong. Tadi kita udah baca di Amsal 31 itu benar-benar penolong suaminya. Pagi-pagi bangun, nyiapin gitu ya. Kemudian meminta, kemudian bekerja dengan tangannya. Itu tugasnya wanita. Tugas wanita itu berat sekali. Berat bagi daging. Tetapi kalau kita jalani bersama dengan Tuhan, tidak ada perkara yang berat. Tidak ada tugas yang berat. Tidak ada tugas yang mungkin membebani kita. Nah, yang pertama tadi, kekuatan wanita di dalam Tuhan yang pertama adalah dia sebagai penolong. Tetapi waktu penciptaan, Tuhan menciptakan Adam, kemudian mengambil tulang rusuknya dan jadilah Hawa. Diciptakannya lah Hawa. Hawa itu sebenarnya tugasnya menolong, penolong. Tetapi Hawa telah kehilangan esensinya sebagai penolong. Lalu apa yang dilakukannya kita melihat di dalam Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Hawa telah kehilangan esensinya sebagai penolong. Pada saat Tuhan menciptakan dia sebagai penolong, dia melenceng dari fungsinya dan dia menjadikan suaminya ikut-ikut berdosa, ya. Menjadikan suaminya ikut-ikut berdosa. Esensinya telah hilang. Penolongnya itu telah hilang dari
predikatnya si Hawa. Sehingga dia malah menjadikan suaminya itu jatuh dalam dosa tidak menurut kepada Allah. Wanita hebatnya Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita diciptakan oleh Tuhan sebagai penolong. Tadi di Amsal sudah dijelaskan dengan jelas sekali, itu penolong ini harus begini, harus begini. Apakah kita sudah melaksanakan tugas kita sebagai penolong, ataukah kita telah kehilangan esensinya? Kita melenceng dari fungsi kita yang sebenarnya, harusnya menjadi penolong, kita malah menjadi menjadi apa, Bu? Perongrong. Iya, sip, mantap. Iya, harusnya jadi penolong, ini jadi perongrong. Ada lagi? Jadi apa lagi? Harusnya penolong jadi penggonggong gitu ya. Mana gaji lu gitu ya. Perongrong gitu. Ayo cepat sini, pengeluaran ini. Perongrong gitu ya. Wanita bijak, wanita yang baik adalah menolong. Kalau suaminya kekurangan, dia menolong. Fungsinya itu, esensinya itu. Bukan malah rongrong, bukan malah digerogoti, bukan malah dibuat down, tapi diangkat suaminya, dibantu. Ya udah, income lo boleh kurang, ya udah gue bantuin deh, entah ngapain kek gitu ya kan, sehingga penghasilannya bisa memenuhi kebutuhan seperti itu. Kemudian kita melihat next, yang pertama, penolong wanita itu harus menjadi penolong dalam iman. Kita buka di dalam Rut 1 ayat 16 atau di slide sudah ada. Mari kita baca bersama-sama, wanita hebatnya Tuhan. 1, 2, 3. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Wanita yang dikasihi Tuhan, ini adalah cerita tentang Ruth dan Naomi. Naomi itu adalah sosok ibu punya anak 2. Ya, kemudian anaknya ini menikah, punya menantu namanya Orpah dan Ruth gitu ya. Nah, waktu dia meninggalkan Bethlehem, dia ditimpa kesusahan. Suaminya meninggal, kemudian 2 anaknya ini juga meninggal. Tinggallah dia bersama 2 menantunya, yaitu Orpah dan Ruth ini. Nah, pada saat berjalannya kehidupan, dia melihat bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi dia untuk menetap di tanah itu. Kemudian dia kepikiran pulang ke kampung halamannya, yaitu Bethlehem. Kalau dialegoriskan, jangan tinggalkan rumah roti. Bethlehem bicara rumah roti, bicara ada Allah di situ. Kita nggak boleh ninggalin Bethlehem, kita pergi ke luar dari hadirat Tuhan gitu. Apalagi ini anaknya diperbolehkan menikah dengan orang yang tidak kenal Tuhan ini. Nah, asal mulanya kemudian si Orpah dan Ruth ini dikasih tahu sama Naomi, udahlah sekarang anakku udah gak ada, udah meninggal, suami kamu kan udah meninggal, kamu pergilah kembali ke rumah ibu kamu gitu. Kamu menikah lagi silahkan, karena kamu masih muda gitu. Saya juga udah gak mungkin punya anak lagi karena udah gak ada suami gitu. Jadi seperti itu si Naomi berkata kepada menantunya ini. Nah, menantunya ini jalan di perbatasan, pertama awalnya bilang enggak aku ikut kamu gitu. Waktu di perbatasan Naomi ngomong lagi seperti itu. Lalu Orpah bilang, ya udahlah Bu, saya pamit ya gitu. Nah, Orpahnya pamit. Kemudian kalau Ruth-nya ini yang tadi kita baca, kata Ruth,
Jangan desak aku meninggalkan engkau, bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Ini luar biasa. Kenapa si Ruth ini mau mengikuti si Naomi yang notabene itu adalah mertua. Di sini ada mertua-mertua, ada menantu-menantu. Ya, ini contoh yang baik bagi hubungan mertua dan menantu. Kenapa bisa menantu ngintilin ya, bahasa Bekasinya ngintilin tuh si mertua. Kenapa coba? Kalau dia galak mau nggak diintilin? Ogah gitu ya. Mendingan lu pergi sono gitu. Gue balik lagi ke rumah mak gue gitu kan ya. Tapi faktanya si Ruth ini mau ngintilin, mau ngikutin si Naomi karena apa? Karena ada sesuatu pasti. Memang Alkitab tidak mencatat detail gitu ya. Tapi pasti ada sesuatu yang membuat hati Ruth ini gak bisa ninggalin mertuanya sendirian. Bagaimana dengan kita, wanita hebatnya Tuhan? Apakah kita menjadi mertua idaman seperti itu? Ataukah kita sebaliknya kehilangan esensi kita sebagai penolong gitu ya. Sebagai penolong bukan saja suami, kalau anak kita sudah menikah berarti sebagai penolong ke menantu ya, ke anak gitu ya. Semua itu dibebankan kepada kita. Waktu Ruth dikatakan seperti itu, Ruth bilang enggak. Saya ikut kamu aja Bu gitu. Saya ikut kamu aja mama gitu. Entah apa yang dibilang ya. Mak gitu. Saya ikut lu aja deh mak gitu. Kalau orang mau kasih, jangan tegang-tegang Bu. Saya jadi tegang. Ibu-ibu melontot, saya kan takut ya. Ada Tuhan di sini ya. Haleluya, kembali ke laptop. Ya, waktu Ruth bilang ke si Naomi ini, enggak, saya ikut kamu Bu. Berarti si Naomi sama Ruth ini, Ruth juga adalah sosok menantu yang baik bagi Naomi. Naomi juga adalah sosok ibu mertua yang baik bagi si Ruth. Kalau enggak, coba dah ibu-ibu, wanita-wanita yang mungkin punya menantu. Kalau menantunya nyebelin, mau enggak jalan bareng? Lu pergi aja duluan deh, ntar gue nyusul gitu ya. Ya pokoknya cari cara, cari alasan supaya nggak bareng-bareng, nggak jalan. Ini dia dari tempatnya si Ruth ini jalan loh sampai Bethlehem. Bukannya naik mobil kayak zaman sekarang naik bus gitu ya. Naik pesawat gitu atau kapal gitu atau apalah gitu ya. Enggak, jalan kaki. Bayangin ibu-ibu jalan kaki sama orang yang nyebelin. Bayangin dulu, bisa enggak? Enggak bisa. Bisa. Oh bisa, pengen dicoba. Enggak bisa, susah gitu ya. Tapi fakta ini mengajarkan kepada kita teladan dari wanita hebat. Kekuatan wanita harus kita miliki sebagai penolong dalam iman. Ibu-ibu, wanita hebat ya Tuhan, kalau seandainya nih kita ada di posisi si Naomi, udah kehilangan suami, terus kehilangan 2 anak, udah gitu dia ada di perantauan, ya kalau kaya nggak apa-apa, lah kalau nggak punya apa-apa, ya betapa downnya gitu ya. Kalau dia dapetin menantu yang nggak baik, ya udahlah sono lah Bu, lu pergi pulang kampung sono, lu juga udah gak punya apa-apa gitu ya, anak lu juga udah meninggal gitu, bapak juga udah meninggal ya, apalagi yang mau diharap gitu ya, udah sono pulang gitu. Kalau si Ruth tidak baik, dia berkata seperti itu, di mana esensi wanita sebagai penolong?
pada saat kita mengalami down, titik terendah, bisa enggak kita menjadi penolong? Penolong siapa aja? Terutama suami, anak-anak, menantu. Di circle keluarga dulu, gak usah muluk-muluk ke bangsa-bangsa. Di circle keluarga dulu, udah bisa belum kita jadi penolong yang menguatkan keluarga? Itu yang pertama, menjadi penolong di dalam iman. Kalau seandainya suami kita sedang down, lu gak dengerin gue sih, gitu ya. Nah, kadang tuh suami itu bisa tambah down gitu ya. Nah justru yang lebih kuat sebenarnya sih emak-emak sih gitu ya. Ya emak-emak nih ya multitasking banget ya. Dia bisa sambil ngepel, sambil masak gitu, sambil jagain anak gitu. Udah kayak apa gitu ya, udah kesono kesini. Hebat. Harus dijaga Bu. Esensi kita sebagai penolong. Kemudian kita lewati aja yang Matius 9. Boleh dibaca deh. Matius 9, slide next. Matius 9 ayat 20 dan 21. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini contoh dari wanita yang sebagai wanita sebagai penolong yang menguatkan iman ya. Ya kemudian kita lanjut di dalam yang kedua, penolong di dalam segi ekonomi. Kita baca Rut 2 ayat 2. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi, pergilah. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ini lanjutan cerita yang tadi. Pada saat si Rut dan Naomi sudah sampai di Bethlehem, apa yang didapatkan oleh Naomi dan Rut? Biasa, dapat bisik-bisik tetangga. Ya, itu Naomi ya, kok jadi jelek? Itu Naomi ya, bau gembolan gede banget gitu ya. Itu Naomi ya, sama siapa dia? Lah lakinya mana gitu ya. Ini Bekasi gitu. Pasti, ya saya bingung juga mau ngomong bahasa Jawa gak bisa gitu ya. Ya udah Bekasi aja deh. Ya pasti dapat omong-omongan tetangga gitu ya. Kemana tuh lakinya gini. Betapa, nyesek gitu ya. Nyesek gitu, bukannya malu lagi Bu, nyesek gitu ya. Udah dia pergi dengan tangan penuh katanya, dia pergi dengan tangan penuh. Ada suami, ada anak-anaknya, itu kekuatan. Suami dan anak-anak sumber kekuatan kita juga loh Bu. Ya, jangan pernah remehkan dia, udah pergi baru ditangisin gitu ya. Telat gitu ya. Nah waktu si Naomi dan Ruth itu sampai ke Bethlehem dan dia mendengar bisik-bisik itu betapa sakitnya. Tetapi terus dia pun gak punya apa-apa. Tetapi dia bersyukur, Naomi bersyukur punya menantu yang baik. Punya Ruth yang baik. Waktu dia mengalami kesulitan ekonomi, Ruth sebagai wanita yang menjadi penolong, dia juga mau menyingsingkan lengannya, bajunya untuk dia bekerja. Kerjanya bukannya di kantor Bu. Kerjanya katanya mungutin jelai. Betapa dia berada di posisi yang benar-benar rendah banget gitu ya. Udah pulang dari kampung halaman,
Kalau orang pulang dari kampung halaman itu pasti kan bawanya wah gitu ya, pakaiannya wah, terus apanya semua wah. Tapi si Ruth, si Naomi ini enggak, dia justru kebalikannya. Tapi justru ada si Ruth yang menguatkan. Pada saat keluarga mungkin mengalami apa yang dinamanya kesulitan di dalam ekonomi, kesulitan keuangan, mungkin pekerjaannya lagi nggak bagus gitu ya, income-nya lagi menurun. Di situ peran wanita. Kita nggak boleh kehilangan esensi kita sebagai penolong, tetapi kita harus menjalankan, justru di saat-saat seperti itu kita harus menjalankan fungsi kita sebagai penolong. Kemudian kalau di Amsal tadi, Amsal 31 ayat 13, saya ambil satu ayat aja. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Artinya dia wanita hebatnya Tuhan, harusnya menjadi wanita yang rajin. Katanya kemalasan enggak aku makan, katanya makanan kemalasan tidak aku makan, katanya tadi di Amsal. Jadi artinya wanita hebat harus menjadi penolong, satu, penolong dalam iman, yang kedua penolong dalam segi ekonomi. Kemudian wanita hebatnya Tuhan harus rajin. Kemudian kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, penolong diri sendiri. Lah kok penolong diri sendiri? Iya. Gak ada yang bisa, kadang gak usah kita harapkan orang menguatkan diri kita. Tetapi kita yang harus menguatkan diri kita sendiri. Kalau di saat suami terpuruk, kita lemah, terus apa jadinya gitu ya. Jangan jauh-jauh. Kalau ibu-ibu, kalau wanita sakit, di rumah kalang kabut enggak? Kalang kabut. Kalau suami sakit masih mending. Masih kita bikinin bubur, masih kita bisa layani gitu ya. Lah kalau mak-mak yang sakit, repot. Anak juga gak keurus gitu ya. Suami juga repot jadinya. Nah inilah kekuatan mak-mak. Kita lihat di Samuel 1 ayat 6 sampai 8. Di slide ada, mari kita sama-sama membaca. Udah ketemu Bu? Oh ya udah ada. 1, 2, 3. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Ini kalau kita baca ayat yang ke-8 ini berat banget ini ya, si Elkana ya. Iya udah dia punya, dia maduin apa ya, maduin itu ngeduain ya kan. Ngeduain terus madunya si Hana ini nyebelin gitu ya. Tadi di sini katanya menyakiti gitu ya, menyakiti Hana, ngejek-ngejek, ya lu gak punya anak lo ya, gua dong punya anak nih gitu kan, nyebelin ya. Nah terus udah gitu si Elkana, si Hananya nangis, Elkana bilang, "Kenapa engkau menangis? Bukankah aku lebih berharga daripada semuanya?" Pret banget kan ya. Enggak ada kan ya Bu, bapak-bapak seperti itu ya Bu? Enggak ada, di sini enggak ada. Enggak ada di sini. Ya haleluya. Nah waktu si Hana itu mengalami masalah seperti itu, siapa yang bisa jadi tempat curhatnya dia? Suami? Enggak bisa. Karena apa? Karena suaminya aja yang nyakitin gitu ya. Suaminya aja selingkuh gitu ya. Terus madunya itu nyakitin si Hana.
terus ngejek-ngejek. Siapa lagi yang bisa diharap untuk menolong, untuk menguatkan? Ya harus kita sendiri. Mau siapa lagi? Yang terdekat itu dari istri ya suami. Itu yang jadi sandaran. Ya, selain suami, anak gitu ya. Itu yang jadi kekuatan kita, yang jadi sandaran kita juga. Selain Tuhan ya, ini Tuhan utama ya. Nah, tapi ini suaminya gak bisa diharap. Ya kan? Terus madunya nyakitin. Gak lain dan gak bukan, kita sendiri yang harus menguatkan hati kita. Mungkin ibu-ibu mengalami, wanita hebatnya Tuhan di sini mengalami mungkin hal seperti ini. Gak bisa berharap lagi sama si A, gak bisa berharap lagi sama si B, sama orang tua begitu, sama suami begitu, sama anak begitu. Udah, pengharapan kita, sandaran kita satu-satunya hanya Tuhan. Gak ada yang bisa menolong lagi selain Tuhan. Oleh sebab itu wanita hebatnya Tuhan harus bisa menjadi penolong orang lain di dalam imannya. Kemudian yang kedua bisa menjadi penolong di dalam ekonomi. Dan yang ketiga bisa menguatkan dirinya sendiri. Kalau kita gak bisa menguatkan diri kita sendiri, siapa lagi yang bisa menguatkan diri kita sendiri? Gak ada, gak usah berharap sama orang lain. Harap pada Tuhan. Nah yang dilakukan Hana, slide next. Nah di sini ada saya catat, di saat suami menyakiti, di saat orang lain menyakiti, yang harus dilakukan adalah berdoa dengan hati yang pedih. Yang dilakukan Hana, 1 Samuel 1 ayat 10, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Gak usah datang ke psikiater ya gak usah. Datang aja kepada Tuhan, mau nangis-nangis di situ sama Tuhan. Mau dibilang seperti siapa ini, si Hana ini waktu berada di bait Allah juga komat kami nangis gitu ya. Kamu seperti perempuan mabuk gitu ya. Udah gak usah peduliin, yang penting hubungan kita sama Tuhan intim, Tuhan yang akan turun tangan. Wanita hebatnya Tuhan, kita harus yang pertama apa Bu? Menjadi penolong di dalam iman. Yang kedua, menjadi penolong ekonomi. Yang ketiga, menjadi penolong bagi diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri kuat, kita bisa menjadi penolong buat orang lain yang ada di circle kita. Wanita yang kuat, gereja juga akan kuat. Wanita yang kuat, kota akan kuat. Wanita yang kuat, bangsa juga akan kuat. Semuanya ada di tangan wanita. Wanita yang hebat, wanita yang kuat, anak-anak akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdiri. Kita akan naikkan pujian. Boleh musik? Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Apapun yang menjadi masalah kita, biarlah kita menjadi wanita-wanita yang luar biasa. Esensi kita sebagai wanita, sebagai penolong, gak boleh melenceng dari fungsinya. Haleluya. Haleluya. Dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap
musim di Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. dalam segala keadaan. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Para wanita Tuhan, silakan Dulu. Shalom NIC Fam, selamat datang di ibadah NIC Indonesia. Untuk yang baru pertama kali hadir, welcome home. Kami senang sekali menyambut saudara-saudari sekalian di tempat ini. Bagi jemaat yang belum memiliki gereja lokal, kami berharap NIC bisa menjadi rumah rohani buat kita semua. Sunday service dimulai pada jam 9.30 dan 11.30. Untuk ibadah tengah minggu atau WTM diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Kami berharap saudara-saudari berkesempatan hadir untuk bertumbuh bersama dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Buat teman-teman youth, ibadah youth diadakan setiap hari Minggu jam 3 sore di NIC Hall ini. Yuk teman-teman dari yang SMA, kuliah, hingga profesional muda, kita berkumpul bersama di NIC Youth Service. Untuk perempuan-perempuan hebat di Bekasi, jangan lupa ikut ibadah Wings Woman in God's Spirit di jam 2 siang pada tanggal 10 April. Ibadah dilakukan setiap minggu kedua dan minggu keempat. Oh iya, untuk yang mau konseling dan didoakan, NIC mengadakan konseling pelepasan pada jam 2 sampai jam 4 sore di minggu kedua dan minggu keempat juga. Kalian bisa mendaftarkan nama di hari Minggu atau melalui admin NIC. Selain itu, untuk saudara-saudari yang rindu melayani, terutama di bidang multimedia, kids church, pendoa, dan pemain musik, dapat mengunjungi guest lounge yang ada di lobi. Di sana juga Bapak Ibu Saudara bisa bertanya lebih lengkap seputar NIC. Ini dia info yang wajib saudara dan saudari ingat. Ibadah Jumat Agung akan diadakan pada tanggal 18 April di jam 10 pagi dan hanya akan diadakan satu sesi ibadah ya. Jangan lupa untuk datang. Dan untuk ibadah Paskah akan diadakan pada pukul 9.30 pagi dan 1 siang. Sekian weekly news dari NIC. God bless you. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih buat Pendeta Ripka Kartika buat firman Tuhannya pada hari ini, siang hari ini. Luar biasa ya Ibu Pendeta ya. Para wanitanya Tuhan menjadi penolong, tiang doa, tukang masak.
apalagi semua kita harus bisa ya. Amin. Terima kasih sekali lagi Ibu Pendeta, semakin diberkati pelayanannya, pekerjaannya dan juga keluarganya. Baik, para wanita-wanitanya Tuhan, saya mau nyapa dong. Apakah ada yang baru pertama kali hadir di ibadah Wings pada siang hari ini? Boleh lambaikan tangannya, mau kenalan. Oh, selamat datang. Welcome home. Terima kasih. Tadi Ibu Ketua kita udah menjalani beberapa kertas-kertas yang wajib diisi. Biar kita bisa lebih saling mengenal, dimasukin ke grup. Biar nanti ada info-info di Wings. Boleh para wanita Tuhan ikut gabung di grup tersebut. Juga saya mau mengingatkan untuk ibadah Wings nanti di tanggal 24 nah, hari Kamis tanggal 24, jangan lupa datang lagi. Yang pasti bawa teman-teman wanitanya untuk tetap datang. Seru kan ya ibu-ibu ya, seru kan? Apalagi kita bercaca-caca ria ya. Nanti tanggal 24 apalagi pasti lebih seru lagi ya. Terima kasih, dan sebelum kita akhiri ibadah kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau mempersembahkan, siapkan persembahan kita. Sebelum itu kita mari berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur banyak terima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu hari ini. Bapa, pada saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan atas tanda ucapan syukur padamu Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan ini menjadi berkat buat gerejamu dan sesamamu. Hanya doa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sambil kita boleh mengumpulkan persembahan, kita berikan yang terbaik. Kita mengangkat pujian tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian bagi Tuhan. Tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur kasih setiamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, mari bangkit berdiri. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur kasihmu, tiada terukur besar kasih setiamu. Panjang dan lebarnya, katakan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan. Kasih
setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Setelah kita dikenyangkan oleh firman Tuhan, saatnya kita akan berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau siang hari ini setiap kami boleh ada di sini. Kami percaya Tuhan bukan kami berjalan ke tempat ini sendiri, tapi kami percaya Engkau Allah Bapa yang sudah memilih kami untuk kami ada di tempat ini Tuhan. Dan kalau Engkau sudah memilih kami untuk ada di sini, kami percaya ada maksud Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan bagi setiap kami pribadi-pribadi di tempat ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan setiap kami bahwa wanita-wanita Tuhan adalah penolong di dalam kehidupan keluarganya. Penolong bagi suami, bagi anak-anak, bahkan bagi bangsa dan kota kami. Berdoa buat hamba-Mu, Ibu Ripka Tuhan. Terima kasih untuk Engkau pakai hamba-Mu di tempat ini. Biar Engkau memberkati hamba-Mu lebih lagi. Pakai Tuhan menjadi alat-Mu bagi setiap kami. Biar setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarnya. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati gerejanya, penggembalaannya Engkau berkati. Engkau yang menjadikan berkat bagi hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih Tuhan Yesus, secara khusus hamba mau berdoa bagi setiap wanita-wanita Tuhan yang hadir di tempat ini. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, kami bawa mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pergumulan mereka buat suami, pergumulan mereka buat anak-anak, bahkan pergumulan mereka untuk ekonomi, bahkan hal apapun Tuhan yang tidak bisa hamba sebutkan satu persatu. Hamba berdoa, Engkau memperhitungkan Tuhan, jerilah mereka datang ke tempat ini Bapa. Engkau yang memberkati Tuhan setiap kehidupan mereka Tuhan. Engkau yang mencatat setiap nama-nama mereka yang sudah hadir di tempat ini. Dan hamba berdoa saat mereka meninggalkan tempat ini, setiap masalah mereka sudah Tuhan jawab. Setiap pergumulan mereka sudah Tuhan angkat. Bahkan setiap beban mereka sudah Engkau ringankan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa biar persekutuan wanita di tempat ini boleh mengubahkan setiap wanita-wanita Tuhan menjadi lebih baik lagi di dalam kehidupannya, di dalam rumah tangganya, di dalam pernikahannya, bahkan di dalam pekerjaannya. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa buat NIC, biar NIC boleh terus jadi berkat, boleh terus jadi kepanjangan tangan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kalau sebentar setiap kami akan kembali pulang, atau mungkin juga akan kembali ikut ibadah tengah minggu nanti malam, biar Engkau menyertai Tuhan perjalanan kami, menyertai keberadaan kami, kemanapun kaki kami melangkah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan sebentar Tuhan kami siap menerima berkat-Mu Bapa. Haleluya. Baik, wanita-wanita hebatnya Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita. Cinta kasih dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua pada saat siang hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu, maaf ada satu pengumuman aja. Nanti jangan pulang dulu, itu ada satu selembaran kertas. Di situ hanya akan diisi nama dan nomor HP aja. Jadi Wings kita ada grup ya, ada grup baru dan kita pingin kita lebih dekat lagi pastinya. Jadi nanti kalau tidak keberatan, nanti akan kita masukkan di dalam grup Wings ya ibu-ibu ya. Oke, itu aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, ibadah kita telah selesai. Sampai berjumpa lagi di ibadah tengah minggu jam 7 malam hari ini. Dan juga ibadah wanita kita di tanggal 24, 2 minggu mendatang. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas kembali para wanita-wanita hebat. Ku bersyukur padamu, oh Tuhanku.
bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku.